Komodo, raja terakhir di bumi. Di sudut timur Indonesia, di pertemuan angin kering dan laut biru yang tidak pernah tenang, ada sebuah dunia yang tampak seperti patahan zaman purba. Daratan yang kasar, liar, dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Inilah Nusa Tenggara Timur. Dan di antara pulau-pulau itu, tersembunyi sebuah kerajaan kuno bernama Pulau Komodo. Di pulau ini, alam bukanlah sekadar tempat tinggal. Alam adalah penguasa. Dan makhluk yang berdiri di singgasananya adalah Komodo, sang naga terakhir yang pernah berjalan di muka bumi. Sebelum kita tenggelam ke dalam kisah luar biasa ini, jangan lupa subscribe, karena perjalanan kita akan membawa kamu ke masa jutaan tahun lalu. Pulau Komodo tidak seperti pulau tropis pada umumnya. Tidak ada hutan hujan lebat, tidak ada awan tebal yang menggantung. Yang ada adalah sabana luas, kecoklatan, kering, dan kasar. Rumput bergoyang pelan diterpa angin panas yang datang dari laut selatan. Tanah retak-retak, seolah pulau ini pernah terbakar, lalu dibiarkan sembuh tanpa sentuhan. Bukit-bukitnya terangkat, seperti tulang punggung raksasa yang terkubur setengah. Lekukannya tajam, membentuk pola yang tidak bisa dibuat manusia. Saat matahari naik, cahaya keemasan menyapu seluruh permukaan pulau. Dan dari atas udara, pulau ini terlihat asing, seperti dunia lain, dunia yang tidak tersentuh waktu. Di tengah sabana itu, bayangan besar muncul perlahan. Seekor komodo, dengan langkah pelan, tapi penuh wibawa. Tubuhnya panjang, hampir 3 meter. Kulitnya bersisik tebal, retaknya membentuk garis-garis seperti peta sungai kering. Warna tubuhnya coklat kehijauan, selaras dengan tanah gersang tempat ia hidup. Kepalanya bergerak perlahan, matanya menyapu ke segala arah. Sorot matanya tenang, tapi penuh perhitungan. Seolah setiap sudut pulau adalah halaman rumahnya. Ketika ia melangkah, suara ranting patah terdengar samar. Tapi langkah itu tetap penuh kekuatan. Komodo tidak tergesa-gesa. Ia tahu, di tempat ini dia tidak punya musuh. Komodo menjulurkan lidahnya, panjang, tipis, bercabang. Gerakan itu cepat, tapi sangat menentukan. Setiap kali lidahnya kembali masuk, ia membaca informasi yang bahkan manusia tidak bisa bayangkan. Arah bau darah, jarak mangsa, perubahan angin, bahkan sisa jejak hewan yang lewat berjam-jam lalu. Lidah itu adalah mata kedua Komodo. Mata yang tidak pernah salah. Mata yang membimbingnya melalui dunia berbahaya ini. Dan ketika lidahnya menangkap bau daging, sang raja tahu perjalanan berburu telah dimulai. Komodo bukan pemburu yang menggunakan stamina. Dia bukan singa yang mengejar, bukan serigala yang bekerja sama. Dia adalah pengintai abadi. Dia menunggu, dalam diam, dalam keteduhan semak, di bawah panas yang bisa membuat hewan lain menyerah. Ketika rusa atau babi hutan mendekati area yang ia jaga, Komodo hanya mengamati. Dia tidak melakukan serangan gegabah. Tapi saat jarak sudah cukup dekat, Komodo meledak dalam serangan mendadak. Gigitan itu keras, sangat keras. Taringnya menembus kulit, menimbulkan luka yang dalam. Namun, yang membuat Komodo menjadi legenda bukan hanya gigitannya. Air liurnya mengandung bakteri berbahaya, racun ringan, dan senyawa yang membuat darah mangsa tidak bisa membeku. Mangsa yang semula masih bisa berdiri, perlahan kehilangan kekuatan. Komodo tidak terburu-buru. Ia mengikutinya dari jauh dengan kesabaran yang mengerikan. Sampai akhirnya, sang mangsa jatuh dan raja pulau mulai makan malamnya. Tubuh Komodo adalah puncak dari evolusi panjang reptil purba. Panjang tubuh hingga 3 meter. Berat bisa lebih dari 90 kg. Kecepatan 20 km per jam. Ekor hampir setara panjang tubuh. Cakar tajam dan melengkung. Rahang bisa membuka sangat lebar.
Pencernaan mampu menghancurkan tulang kecil. Ekor komodo bisa menghantam seperti cambuk baja. Satu ayunan bisa membuat anjing atau babi liar terjatuh. Kulitnya tebal, keras, tetapi tetap fleksibel. Sisik-sisiknya mengandung tulang kecil, membentuk lapisan armor alami. Dia bukan hanya predator, dia adalah mesin bertahan hidup. Pagi hari adalah waktu pemanasan. Komodo berjemur untuk menaikkan suhu tubuh. Tanpa panas, dia tidak bisa bergerak dengan kekuatan penuh. Saat siang tiba dan suhu meningkat, komodo mencari tempat teduh, di bawah pohon kecil atau di pintu gua dangkal. Dia hemat energi. Setiap langkah yang ia ambil adalah strategi. Ketika malam datang, dia menjadi lebih aktif. Udara dingin membuat tubuhnya bekerja lebih efisien. Mereka bisa berjalan kilometer-kilometer dalam satu malam, mencari makan atau wilayah baru. Saat musim kawin dimulai, pulau menjadi arena pertanggungan. Dua komodo jantan berdiri di atas dua kaki belakang. Tubuh besar mereka saling mendorong seperti dua raksasa purba yang tidak mau kalah. Pertanggungan itu bisa berlangsung lama, bahkan sampai tubuh keduanya terluka. Komodo betina kemudian menggali hubang sarang. Ada yang asli, ada yang palsu. Ini bukan iseng, ini strategi bertahan hidup. Telur-telur itu menetas setelah 8 bulan. Dan saat menetas, anak komodo langsung berlari ke pohon. Karena jika mereka tetap di tanah, bahkan ibunya sendiri bisa memakan mereka. Dunia komodo keras sejak detik pertama kehidupan. Di sekitar pulau, lautnya bukan sekadar biru. Dia adalah kombinasi gradasi warna. Biru muda di dekat pantai, biru toska di atas karang, biru gelap pekat di kedalaman. Arusnya kuat, seperti tarikan napas bumi. Karang-karang hidup di dasar laut berwarna ungu, merah, oranye, biru. Ikan kecil bergerak dalam formasi seperti lukisan bergerak. Keindahan ini adalah pelindung alami pulau. Tidak mudah bagi manusia untuk mendekat tanpa resiko arus yang ganas. Daratannya keras, lautnya dalam. Ini adalah benteng perfekta bagi komodo. Meskipun terlihat kuat, komodo adalah spesies yang rentan. Habitatnya terbatas di beberapa pulau kecil. Perubahan iklim membuat sabana semakin kering. Kebakaran hutan, penyusutan habitat, dan tekanan wisata, semua menjadi ancaman nyata. Tapi Indonesia tidak tinggal diam. Taman Nasional Komodo melakukan 100 program konservasi. Pemberlakuan zona konservasi, pembatasan jumlah wisatawan, pengawasan populasi ketat, perlindungan area bertelur, kerjasama internasional untuk penelitian genetika, edukasi masyarakat lokal. Konservasi ini tidak hanya menyelamatkan komodo, tetapi juga ekosistem seluruh pulau. Komodo adalah saksi hidup masa lalu. Dia adalah makhluk yang bertahan dari jutaan tahun perubahan bumi, yang melihat dunia berubah, tetapi dirinya tetap sama. Dia adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kecepatan atau jumlah, tapi tentang kemampuan bertahan dalam Ketika kita meninggalkan pulau ini, kita tidak hanya membawa cerita tentang seekor reptil raksasa. Kita membawa cerita tentang ketahanan, tentang evolusi, tentang bagaimana Indonesia menyimpan keajaiban yang tidak dimiliki negara lain. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, pastikan kamu subscribe, karena masih banyak kisah Indonesia yang menunggu untuk diceritakan. Dari laut terdalam, gunung tertinggi, hingga hewan-hewan yang belum banyak dikenal dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Indonesia selalu punya cerita.